kota Baghdad kembali geger. Kali ini bukan karena tingkah jenaka Abu Nawas, melainkan karena kedatangan seorang pendakwah kaku dari negeri seberang bernama Sheikh Munzir. Ia dikenal sebagai pengikut aliran yang sangat ketat dan tekstual, namun ia membawa sebuah fatwa yang mengejutkan banyak orang. Ia mengharamkan poligami bagi laki-laki di zaman sekarang. Di tengah pasar, Sheikh Munzir berdiri di atas kotak kayu, berteriak lantang kepada orang-orang yang berkumpul di pasar. Abu Nawas, yang sedang asyik menimbang gandum, berhenti dan mendekat untuk mendengarkan. "Dengarkan wahai penduduk Baghdad," seru Sheikh Munzir sambil mengacungkan kitabnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 129, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena Allah sendiri yang mengatakan kalian tidak akan pernah bisa adil, maka setiap laki-laki yang berpoligami pasti akan jatuh ke dalam lubang kezaliman. Dan karena kezaliman itu haram, maka pintu menuju kezaliman, yaitu poligami, menjadi haram bagi kalian semua. Jangan kalian jadikan sunnah sebagai alasan untuk memuaskan nafsu dan menyakiti hati wanita." Para suami di pasar terdiam. Sebagian merasa tertampar, sebagian bingung. Jika Allah membolehkan, mengapa Syekh ini mengharamkan? Abu Nawas melangkah maju dengan tenang. Ia tidak membawa kitab, ia hanya membawa 2 buah pelita, lampu minyak, yang menyala di tangannya. "Syekh yang mulia," ucap Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Fatwamu sangat keras, seolah-olah kau ingin mengunci pintu yang kuncinya dipegang langsung oleh Allah. Hamba yang bodoh ini ingin bertanya tentang mata kita." Sheikh Munzir mendengus. "Apa urusannya mata dengan poligami, Abu Nawas?" "Begini Sheikh," kata Abu Nawas sambil mendekatkan 2 pelitanya ke wajah sang Sheikh. "Allah memberi kita 2 mata. Tapi, apakah kau bisa menjamin bahwa pandangan mata kananmu persis sama kuatnya dengan mata kirimu? Jika mata kananmu melihat lebih tajam sedikit saja, apakah kau akan mencungkil mata kirimu karena kau telah berbuat zalim pada penglihatanmu sendiri?" Sheikh Munzir tertegun, lalu menjawab, "Itu adalah kodrat alam, Abu Nawas. Mata adalah anggota tubuh, bukan soal hukum nikah." Abu Nawas tersenyum lebar. "Justru itu poinnya, Sheikh. Allah memberikan hukum poligami dengan syarat adil dalam nafkah, waktu, dan perlakuan lahiriah. Itu adalah hal yang bisa diukur dengan timbangan. Adapun ayat yang kau kutip tentang tidak akan pernah bisa adil, itu bicara tentang perasaan di dalam hati. Allah Maha tahu bahwa hati manusia itu seperti air yang bergejolak. Kita tidak bisa membagi cinta dengan timbangan yang sama berat hingga ke tetes terakhir. Jika kau mengharamkan poligami karena alasan pasti tidak bisa adil dalam perasaan, maka kau secara tidak langsung sedang menyalahkan Allah. Mengapa Allah membolehkan sesuatu yang Dia sendiri tahu manusia tidak akan mampu melakukannya? Apakah kau merasa lebih bijak daripada sang pembuat syariat?" Abu Nawas mematikan salah satu pelitanya, lalu menyalakannya kembali. "Sheikh, janganlah kau menutup pintu halal hanya karena kau takut orang akan tergelincir. Jika ada orang yang jatuh saat berjalan, kau ajarkan dia cara berjalan yang benar, bukan kau haramkan kakinya untuk melangkah. Poligami itu berat, benar. Syaratnya ketat, benar. Banyak orang yang gagal melakukannya dengan baik, benar. Tapi menyebutnya haram secara mutlak berarti kau telah mengangkat dirimu menjadi Tuhan yang baru, yang berhak menghapus ayat-ayat kebolehan di dalam Al-Quran hanya karena logikamu yang sempit." Masa mulai bergemuruh. Logika Abu Nawas tentang 2 mata membuat mereka sadar bahwa keadilan yang diminta Tuhan adalah keadilan manusiawi, bukan keadilan malaikat. Sheikh Munzir wajahnya memerah. Ia merasa otoritasnya ditantang di depan umum. "Kau bicara soal mata, Abu Nawas. Tapi bagaimana dengan nasib wanita yang terabaikan? Bagaimana dengan anak-anak yang terlantar karena ayahnya sibuk dengan istri baru? Besok, aku akan buktikan bahwa poligami di zaman ini hanyalah jalan menuju neraka." Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Besok hamba akan bawakan sebuah timbangan dan sepotong roti, agar kau paham bahwa keadilan itu ada di tangan, bukan hanya di angan-angan." Keesokan harinya, pasar Baghdad dipadati orang yang ingin melihat kelanjutan adu lisan ini. Sheikh Munzir datang dengan wajah yang lebih tegang, sementara Abu Nawas tampak santai menjinjing sebuah timbangan pedagang dan sepotong roti gandum yang cukup besar. "Abu Nawas," teriak Sheikh Munzir sebelum Abu Nawas sempat menyapa. "Kau kemarin bicara soal mata, tapi kau mengabaikan realita. Lihatlah di sekeliling kita.
Berapa banyak suami yang berpoligami lalu menelantarkan istri pertamanya? Berapa banyak anak yang kekurangan kasih sayang karena ayahnya membagi waktu secara serampangan? Dalam kaidah usul fikih dikatakan, Darwel mafasid mukaddamun ala jalbil masyalih, mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat. Karena poligami zaman sekarang lebih banyak rusaknya daripada manfaatnya, maka aku berfatwa itu haram untuk melindungi martabat wanita. Abu Nawas meletakkan timbangannya di atas meja batu. Ia mengambil roti gandumnya, lalu membelahnya menjadi 2 bagian yang tampak sama besar. Ia meletakkan 1 bagian di piring timbangan kanan, dan 1 bagian di kiri. Jarum timbangan menunjukkan angka yang persis sama, seimbang. "Syekh," ucap Abu Nawas, "lihatlah roti ini." Secara lahiriah, timbangan ini menyatakan aku telah berbuat adil. Keduanya mendapatkan berat yang sama, hak yang sama, dan perlakuan yang sama. Lalu Abu Nawas menunjuk piring timbangan sebelah kanan. "Tapi tahukah kau? Sebenarnya, aku lebih menyukai potongan roti yang di sebelah kanan ini karena bentuknya lebih cantik di mataku. Di dalam hatiku, aku lebih condong pada potongan kanan. Apakah menurutmu timbangan ini menjadi zalim hanya karena hatiku punya selera yang berbeda?" Syekh Munzir mendengus. "Tentu tidak. Selama timbangannya sama berat, itu tetap adil secara hukum." Abu Nawas langsung menyambar. "Itulah jawabanmu. Allah mewajibkan laki-laki untuk adil dalam timbangan roti, nafkah, pakaian, waktu, dan tempat tinggal. Allah tidak pernah mewajibkan laki-laki untuk adil dalam detak jantung, karena jantung adalah milik Allah, bukan milik manusia. Jika kau mengharamkan poligami karena alasan, kasihan pada istri pertama yang merasa sakit hati, maka kau sedang mencoba mengharamkan perasaan manusia, bukan mengharamkan perbuatannya. Rasa cemburu adalah bumbu kehidupan, bahkan istri-istri Nabi pun merasakannya. Apakah kau ingin mengatakan bahwa pernikahan Nabi itu haram, hanya karena ada kecemburuan di dalamnya?" Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah sudut pasar, di mana terdapat beberapa janda tua dan wanita yang tidak memiliki pelindung. "Syekh, kau bicara soal melindungi wanita dengan cara mengharamkan poligami. Tapi coba kau lihat mereka yang tidak memiliki suami, tidak memiliki nafkah, dan tidak memiliki perlindungan. Jika ada seorang lelaki kaya yang mampu bersikap adil secara timbangan, lalu ia ingin menikahi salah satu dari mereka untuk memuliakan hidupnya, namun kau datang dan berteriak, 'Haram,' maka kau sebenarnya bukan sedang melindungi wanita. Kau sedang menelantarkan wanita yang butuh pertolongan, hanya demi memuaskan perasaan wanita yang sudah punya segalanya. Mana yang lebih rusak? 1 wanita yang cemburu, atau 10 wanita yang kelaparan di jalanan?" Syekh Munzir tertegun. Ia terjebak dalam argumennya sendiri. Ia ingin membela hak istri pertama, namun ia lupa bahwa syariat poligami juga merupakan solusi bagi wanita-wanita lain yang tidak beruntung. "Tapi tetap saja," teriak Syekh Munzir gusar, "lelaki zaman sekarang hanya mencari nafsu. Mereka tidak mencari ibadah." Abu Nawas tersenyum misterius. "Syekh, aku akan tunjukkan padamu perbedaan antara nafsu yang dihalalkan dan niat yang disembunyikan. Kita akan lihat siapa yang sebenarnya lebih kotor, lelaki yang menikah lagi secara sah, atau lelaki yang suci di luar tapi membusuk di dalam." Berita tentang debat ini telah sampai ke telinga para pejabat istana. Syekh Munzir merasa memiliki kartu as. Ia akan menyerang sisi moralitas. Baginya, laki-laki zaman sekarang tidak memiliki kesucian niat seperti para sahabat Nabi, sehingga poligami hanya menjadi kedok bagi pelampiasan nafsu. "Abu Nawas," Syekh Munzir berteriak dengan nada menghakimi, "jangan kau bawa-bawa urusan janda miskin untuk menutupi niat busuk para laki-laki. Kita semua tahu, sebagian besar laki-laki yang ingin menikah lagi bukan karena ingin menolong, tapi karena bosan dengan istri tua dan haus akan nafsu, syahwat, pada daun muda. Nabi berpoligami dengan misi dakwah dan politik, sedangkan laki-laki sekarang hanya demi perut ke bawah. Sesuatu yang didasari oleh nafsu belaka dan merusak tatanan keluarga tidak layak disebut ibadah. Maka, menutup pintu poligami adalah cara untuk membersihkan akhlak umat dari syahwat yang liar." Abu Nawas tidak marah. Ia justru meminta pelayannya membawa sebuah kendi besar berisi air dan sebuah nampan lebar. Di depan Syekh Munzir, Abu Nawas mulai menyumbat mulut kendi itu dengan kain hingga rapat, lalu ia meletakkannya di bawah terik matahari. "Syekh," kata Abu Nawas, "nafsu manusia itu ibarat air di dalam kendi ini. Ia adalah kekuatan alam yang diberikan Tuhan.
Jika kendi ini terus dipanaskan oleh matahari kehidupan, air di dalamnya akan memuai dan mencari jalan keluar. Abu Nawas kemudian menekan kendi itu. Jika kau menyumbat mulutnya rapat-rapat, mengharamkan poligami, sementara air di dalamnya sudah meluap, apa yang akan terjadi? Kendi ini akan pecah dan airnya akan tumpah kemana-mana secara liar, membasahi lantai yang kotor, dan tidak berguna bagi siapapun. Abu Nawas membuka sumbat kain itu dan mengalirkan airnya ke atas nampan dengan teratur. Syekh, kau menyebut nafsu itu kotor. Padahal Islam datang bukan untuk membunuh nafsu, tapi untuk mengaturnya. Allah menciptakan laki-laki dengan potensi syahwat. Jika kau menutup pintu poligami yang halal, maka kau sebenarnya sedang memaksa air itu untuk mencari celah haram. Kau akan melihat laki-laki yang di depanmu tampak setia karena takut fatwamu. Namun di belakangmu mereka jajan di tempat pelacuran atau memelihara simpanan. Mana yang lebih kau sukai? Air yang mengalir di parit resmi, pernikahan sah, meski kau tak suka alirannya, atau air yang merembes di selokan gelap, zina, namun kau berpura-pura tidak melihatnya. Abu Nawas menatap mata Syekh Munzir dengan tajam. Kau ingin membersihkan akhlak dengan cara mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Itu namanya kesucian yang dipaksakan. Seorang laki-laki yang menikah lagi secara sah, ia mengambil tanggung jawab, ia memberi mahar, ia menanggung nafkah, ia mengakui anak-anaknya. Itu adalah nafsu yang dipertanggungjawabkan. Daripada kau sibuk mengharamkan poligami, lebih baik kau sibuk mendidik para laki-laki agar menjadi suami yang bertakwa. Jangan karena kau takut pada nafsu, kau lantas menghapus hukum Tuhan. Karena sesungguhnya, nafsu yang disalurkan secara halal adalah ibadah. Sedangkan nafsu yang disumbat secara paksa akan melahirkan kemunafikan. Syekh Munzir terdiam. Ia melihat kebenaran dalam ucapan Abu Nawas bahwa melarang yang halal seringkali justru membuka pintu bagi yang haram. Namun, ia masih punya satu serangan lagi. Bagaimana dengan janji pernikahan? Abu Nawas, seru Syekh Munzir. Bukankah menikah itu janji setia? Jika seorang suami menikah lagi, ia mengkhianati janji setianya pada istri pertama. Apakah pengkhianatan itu bukan dosa? Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Besok, Syekh, aku akan tunjukkan padamu perbedaan antara kesetiaan pada manusia dan kepatuhan pada aturan Tuhan. Kita akan bicara soal kontrak pernikahan. Hari keempat perdebatan ini menarik perhatian para ahli hukum, fuqaha, di Baghdad. Syekh Munzir merasa telah menemukan argumen yang tidak bisa dibantah, bahwa pernikahan adalah mitakan ghalizah, perjanjian yang kuat, dan poligami dianggapnya sebagai pengkhianatan terhadap janji setia kepada istri pertama. Abu Nawas. Syekh Munzir membuka debat dengan nada emosional. Pernikahan adalah ikatan suci berdasarkan kepercayaan. Saat seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ia berjanji untuk menjaganya dan menjadikannya satu-satunya ratu di hatinya. Jika kemudian ia menikah lagi, ia telah merobek janji itu. Ia melakukan gadar, pengkhianatan. Dalam Islam, menepati janji adalah wajib, dan melanggarnya adalah tanda kemunafikan. Bagaimana mungkin kau membela perbuatan yang secara moral menghancurkan komitmen awal sebuah rumah tangga? Sesuatu yang menghancurkan komitmen suci seharusnya dinyatakan terlarang. Abu Nawas maju membawa selembar gulungan kertas dan sebuah kunci besar. Ia meminta seorang pedagang di pasar untuk maju sebagai saksi. Syekh, ucap Abu Nawas. Mari kita bicara soal hukum perjanjian. Bayangkan ada seorang laki-laki menyewa sebuah rumah besar dari seorang pemilik tanah. Di dalam kontraknya tertulis, laki-laki ini berhak tinggal di rumah ini dan wajib membayar sewanya setiap bulan. Pemilik tanah setuju, dan si lelaki pun menempati rumah itu dengan bahagia. Abu Nawas menatap Syekh Munzir. Tiba-tiba, setahun kemudian, si lelaki ini pergi menemui pemilik tanah lain dan menyewa satu rumah lagi di desa sebelah. Pertanyaanku, apakah dengan menyewa rumah kedua, si lelaki ini secara otomatis dianggap melanggar kontrak dengan pemilik rumah pertama? Syekh Munzir menjawab cepat, tentu saja tidak. Selama ia tetap membayar sewa rumah pertama dan merawatnya, kontraknya tetap sah. Abu Nawas tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang rapi. Nah, itulah kuncinya, Syekh. Pernikahan dalam Islam adalah akad, kontrak, yang syarat-syaratnya sudah ditentukan oleh Allah. Secara umum, Allah memberikan hak kepada laki-laki untuk memiliki hingga 4 rumah. Jika di awal pernikahan si istri tidak mengajukan syarat tambahan misalnya syarat, jangan menduakan aku,
di dalam akadnya, maka secara hukum laki-laki itu tidak melanggar janji apapun. Ia tetap memenuhi hak istri pertama. Nafkahnya jalan, kasih sayangnya ada, dan perlindungannya tetap. Kau menyebutnya pengkhianatan, padahal ia hanya menjalankan hak yang sudah disepakati oleh Tuhan sejak awal. Abu Nawas melangkah mendekati Sheikh Munzir. Suaranya merendah namun berwibawa. Sheikh, jangan kau campur adukan sakit hati dengan pelanggaran hukum. Istri pertama mungkin merasa sedih. Itu manusiawi. Tapi sedihnya seseorang tidak lantas membuat perbuatan orang lain menjadi haram. Jika kau ingin membela para istri agar tidak dipoligami, ajarkan mereka untuk membuat syarat di dalam akad nikah. Islam membolehkan itu. Tapi jangan kau ubah hukum Allah secara umum hanya karena kau ingin menjadi pahlawan perasaan. Kau mengharamkan poligami dengan alasan janji setia. Tapi kau lupa bahwa janji setia tertinggi seorang muslim adalah kepada aturan Allah, bukan kepada perasaan manusia yang berubah-ubah. Sheikh Munzir bungkam. Ia baru sadar bahwa dalam fikih, jika tidak ada syarat talik, perjanjian tambahan, secara hukum tidak ada janji yang dilanggar. Namun, ia masih punya satu peluru terakhir yang sangat berbahaya, kemaslahatan umat. Abu Nawas, teriak Sheikh Munzir dengan nafas tersengal. Mungkin kau menang secara teks kontrak, tapi lihatlah dunia. Poligami hanya membawa pertengkaran, kecemburuan, dan kehancuran mental bagi anak-anak. Apakah Tuhan menginginkan kehancuran keluarga? Besok, aku akan buktikan bahwa poligami adalah racun bagi masyarakat. Abu Nawas hanya melambai santai. Besok, Sheikh, aku akan tunjukkan padamu bahwa terkadang, pahitnya obat lebih baik daripada manisnya penyakit. Hari terakhir perdebatan ini menjadi magnet bagi seluruh penduduk Baghdad. Sheikh Munzir berdiri dengan wajah pucat namun bertekad bulat. Di hadapannya, Abu Nawas duduk tenang dengan sebuah mangkuk berisi madu dan sebuah botol berisi cuka. Abu Nawas, teriak Sheikh Munzir dengan suara yang serak. Mungkin kau menang secara logika teks dan kontrak. Tapi dengarlah, kaidah hukum Islam menyebutkan bahwa pemimpin bisa melarang sesuatu yang mubah jika itu membawa kerusakan umum, mafsadah. Dunia hari ini dipenuhi laki-laki yang egois. Poligami hanya menjadi ajang pamer harta dan pengabaian anak-anak. Jika keluarga sebagai fondasi umat hancur karena kecemburuan dan perceraian, maka hancurlah Islam. Oleh karena itu, mengharamkan poligami di zaman ini adalah demi menyelamatkan martabat agama dari fitnah dunia. Apakah kau masih akan membela sebuah aturan yang secara nyata merusak tatanan masyarakat? Abu Nawas berdiri. Ia mengambil sesendok cuka yang sangat asam dan pahit, lalu menunjukkannya kepada halayak. Sheikh, ucap Abu Nawas. Cuka ini rasanya sangat pahit dan bisa merusak perut jika diminum berlebihan. Banyak orang mulas karena cuka. Apakah karena ada orang yang sakit perut setelah minum cuka, lantas kau akan mengeluarkan fatwa bahwa cuka adalah haram bagi seluruh umat manusia? Sheikh Munzir menjawab, tentu tidak, itu hanya bagi mereka yang tidak kuat. Abu Nawas langsung menyambar. Begitulah poligami. Ia adalah obat pahit yang disediakan Allah dalam apotek syariat. Kadang ia digunakan untuk menyembuhkan masalah populasi, kadang untuk melindungi wanita yang tak punya pelindung, dan kadang untuk mencegah zina yang lebih besar. Jika ada laki-laki yang salah dosis atau menyalahgunakan obat ini hingga keluarganya hancur, maka yang salah adalah laki-lakinya, bukan obatnya. Jika kau mengharamkan obatnya hanya karena ada orang yang overdosis, maka saat umat ini terkena penyakit sosial yang lebih besar, seperti maraknya perzinaan atau banyaknya janda yang terlantar, kau tidak akan punya obat lagi untuk menyembuhkannya. Abu Nawas kemudian mengangkat mangkuk madunya. Sheikh, kau merasa sedang menyelamatkan umat dengan fatwa haramu. Tapi ketahuilah, mengharamkan yang halal jauh lebih berbahaya daripada membiarkan orang melakukan yang mubah. Saat kau berkata poligami haram, kau seolah-olah mengatakan bahwa aturan Allah sudah tidak relevan dan Allah salah perhitungan saat menurunkan ayat itu. Kau sedang memberi makan musuh-musuh Islam dengan narasi bahwa syariat adalah beban. Siapa kau, Sheikh? Berani-beraninya kau menyegel pintu yang dibuka oleh Rasulullah hanya karena kau takut pada bayanganmu sendiri. Abu Nawas menatap kerumunan suami dan istri yang hadir. Wahai penduduk Baghdad, janganlah kalian jadikan poligami sebagai mainan nafsu, karena hisapnya sangat berat di akhirat. Barang siapa yang tidak mampu adil secara lahiriah, maka haram baginya melangkah. Dan untukmu Sheikh Munzir, berhentilah menjadi Tuhan, kecil yang menentukan mana yang boleh dan tidak boleh berdasarkan rasa takutmu.
Ajarkanlah laki-laki menjadi zuhud dan bertanggung jawab, bukan malah menghapus hukum Allah untuk menutupi kelemahan pendidikanmu. Sheikh Munzir tertunduk. Ia menyadari bahwa kekakuannya justru hampir merusak otoritas hukum Tuhan. Ia mengakui bahwa selama ini ia menyerang hukumnya, padahal yang seharusnya ia perbaiki adalah pelakunya. Perdebatan itu berakhir bukan dengan kemenangan poligami untuk dilakukan semua orang, melainkan dengan kemenangan kesucian syariat. Orang-orang pulang dengan pemahaman bahwa poligami adalah pintu darurat yang tetap harus ada, namun tidak semua orang berhak atau mampu memasukinya. Kemenangan Abu Nawas di Balairung Pasar tidak membuat Sheikh Munzir menyerah begitu saja. Kali ini, sang Sheikh menggunakan strategi baru. Ia mendekati para istri di Baghdad dan memprovokasi mereka bahwa Abu Nawas adalah musuh kaum wanita yang hanya membela nafsu laki-laki. Suasana Baghdad memanas. Sekelompok wanita yang merasa terancam dengan fatwa Abu Nawas mendatangi rumahnya, dipimpin oleh Sheikh Munzir yang merasa di atas angin. "Lihatlah," teriak Sheikh Munzir di depan pintu rumah Abu Nawas. "Pria ini yang mengatakan bahwa tangisan kalian tidak berharga di depan hukum. Dia yang menyebut bahwa suami kalian punya hak untuk mendatangkan madu ke dalam rumah kalian. Abu Nawas, jika kau memang bijak, hadapilah para ibu ini. Katakan pada mereka bahwa kau lebih membela syahwat laki-laki daripada air mata wanita." Para istri berteriak setuju. Suasana menjadi sangat emosional. Abu Nawas akhirnya keluar. Namun anehnya, ia hanya membawa sebuah cermin besar yang sudah retak dan sebuah jarum kecil dengan sehelai benang. Abu Nawas meletakkan cermin retak itu di atas meja kayu. "Wahai ibu-ibu yang mulia, dan Sheikh yang pandai memetik kemarahan," ucapnya tenang. Sheikh Munzir berkata bahwa poligami adalah perbuatan yang memecahkan cermin kebahagiaan rumah tangga. Ia ingin mengharamkan poligami agar cermin ini tidak pecah. Abu Nawas menunjuk cermin yang retak itu. Tapi lihatlah kenyataan di Baghdad ini. Berapa banyak janda yang cermin hidupnya sudah pecah karena suaminya gugur di medan perang? Berapa banyak wanita tua yang tidak punya siapa-siapa lagi untuk melindunginya? Cermin mereka sudah hancur berkeping-keping. Abu Nawas kemudian mengangkat jarum kecilnya. Sheikh Munzir ingin menjadi pedang. Ia ingin membelah hukum Allah menjadi dua, yang ia sukai dan yang ia benci. Ia ingin melindungi kalian yang sudah punya suami dengan cara membiarkan saudari-saudari kalian yang malang tetap menderita tanpa perlindungan. Sedangkan hamba hanyalah sebatang jarum. Jarum ini mungkin tajam dan menyakitkan saat menusuk, tapi tugasnya adalah menjahit kain yang robek agar menjadi satu kembali. Poligami dalam Islam bukanlah untuk memecahkan cermin yang utuh, tapi untuk menjahit kembali potongan-potongan hidup wanita yang terlantar agar mereka punya rumah, punya martabat, dan punya pelindung yang sah. Abu Nawas menatap para wanita itu dengan lembut, mengabaikan Sheikh Munzir yang mulai gelisah. "Wahai ibu-ibu, jika kalian memiliki sepotong roti yang cukup untuk memberi makan 2 orang, sementara di luar sana ada saudari kalian yang sekarat karena lapar, apakah kalian akan membiarkannya mati hanya karena kalian tidak ingin berbagi piring? Islam tidak datang untuk menyakiti kalian. Islam datang agar tidak ada satupun wanita yang dibiarkan sendirian di dunia yang kejam ini. Jika kalian mengharamkan poligami secara mutlak, kalian sebenarnya sedang menutup pintu keselamatan bagi saudari-saudari kalian sendiri." Para wanita itu terdiam. Kemarahan mereka mereda berganti dengan rasa haru. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang membela nafsu, tapi sedang membela hak perlindungan bagi seluruh kaum wanita, bukan hanya bagi mereka yang beruntung sudah menikah. Sheikh Munzir mendesis gusar, "Kau pintar bersilat lidah, Abu Nawas. Tapi lihat nanti, aku akan bawa masalah ini ke pengadilan resmi. Kita lihat, apakah hakim akan setuju bahwa perasaan sakit hati tidak punya nilai hukum." Sheikh Munzir tidak tinggal diam melihat para istri mulai ragu. Keesokan harinya, ia mengumpulkan anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga yang berkonflik di depan kediaman Khalifah, lalu menantang Abu Nawas untuk berdebat di hadapan publik yang lebih luas. "Abu Nawas," teriak Sheikh Munzir sambil merangkul pundak seorang anak kecil yang tampak murung. "Kau bicara soal melindungi janda, tapi kau menutup mata terhadap penderitaan anak-anak. Lihatlah mereka. Setiap anak berhak mendapatkan perhatian penuh dari ayahnya. Ketika seorang laki-laki berpoligami, ia membelah waktunya, membelah hartanya, dan yang paling menyakitkan, ia membelah hatinya. Anak-anak dari istri pertama akan merasa terbuang, merasa kasih sayang ayahnya dicuri oleh orang asing.
Kau sedang membangun rumah untuk janda dengan cara meruntuhkan istana di hati anak-anak. Apakah ini yang kau sebut rahmat? Bagiku, mengharamkan poligami adalah satu-satunya cara menjaga kesehatan jiwa generasi masa depan. Abu Nawas keluar dengan tenang. Kali ini ia membawa sebuah lentera kecil yang menyala terang. Ia meminta para pengawal istana untuk mematikan lampu-lampu di sekitar area tersebut hingga suasana menjadi remang-remang. Sheikh Munzir, kata Abu Nawas sambil mengangkat lenteranya. Kau bicara seolah-olah kasih sayang seorang ayah adalah sepotong roti. Jika diberikan kepada satu orang, maka yang lain tidak kebagian. Mari kita uji teorimu dengan cahaya ini. Abu Nawas kemudian memanggil 4 orang anak untuk berdiri melingkarinya. Lihatlah cahaya lentera ini. Apakah ketika cahaya ini menyinari anak yang pertama, sinarnya menjadi redup saat mengenai anak kedua? Apakah cahaya ini harus dibelah hingga menjadi gelap agar bisa sampai ke anak ketiga dan keempat? Sheikh Munzir menyela. Itu cahaya, Abu Nawas. Cahaya tidak akan habis. Tapi waktu dan harta manusia itu terbatas. Abu Nawas tersenyum tajam. Itulah letak kesalahanmu dalam memandang seorang ayah. Jika kau mendidik laki-laki menjadi seperti lentera yang takwa, maka semakin banyak orang di sekelilingnya, cahayanya akan semakin bermanfaat tanpa mengurangi terang bagi yang lain. Masalah anak-anak yang terlantar bukan karena ayahnya punya 2 atau 3 istri, tapi karena ayahnya adalah lentera yang padam. Ayah yang tidak punya tanggung jawab, meski hanya punya 1 istri, tetap akan menelantarkan anaknya. Jangan kau salahkan jumlah lenteranya, tapi salahkanlah minyak iman yang tidak ada di dalam dada laki-laki itu. Abu Nawas mendekati anak yang dirangkul Sheikh Munzir. Wahai Sheikh, tahukah kau apa yang lebih menyakitkan bagi seorang anak daripada memiliki saudara tiri? Yang lebih menyakitkan adalah melihat ayahnya berbuat zina di luar sana, karena pintu halalnya ditutup oleh fatwa-fatwamu. Anak-anak akan lebih hancur mentalnya jika tahu ayahnya adalah seorang pembohong dan pezina, daripada tahu ayahnya adalah seorang satria yang berani mengambil tanggung jawab sah dengan cara menikah lagi. Poligami mengajarkan anak-anak tentang keluarga besar, tentang berbagi, dan tentang kelapangan hati, selama ayahnya bukan seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Masyarakat terhenyak. Argumen Abu Nawas membalikan keadaan. Poligami justru bisa menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak tentang arti berbagi, asalkan sang ayah memiliki figur yang kuat dan adil. Sheikh Munzir yang semakin terdesak akhirnya mengeluarkan argumen pamungkasnya di bidang ekonomi. Cahaya memang tidak habis, Abu Nawas. Tapi emas di kantong itu ada batasnya. Aku akan tunjukkan bahwa poligami hanya menciptakan kemiskinan baru di Baghdad. Sheikh Munzir kini membawa perdebatan ke ranah yang paling ditakuti oleh setiap kepala keluarga, kemiskinan. Ia mengumpulkan para pedagang pasar yang sedang lesu dan menunjuk ke arah pinggiran kota yang kumuh. Abu Nawas, teriak Sheikh Munzir sambil mengangkat sebuah kantong uang yang kosong. Bicaramu selalu melangit, tapi lihatlah bumi. 1 mulut tambahan berarti 1 beban tambahan. Jika seorang laki-laki yang hanya mampu membeli sepotong roti untuk keluarganya nekat menikah lagi, maka ia sedang mengundang kelaparan untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaidah fikih, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Menambah istri di tengah kemiskinan adalah bahaya nyata. Kau mendorong orang untuk berbuat zalim secara finansial. Harusnya poligami dinyatakan haram bagi siapapun yang tidak memiliki tumpukan emas, karena kemiskinan adalah pintu menuju kekufuran. Abu Nawas muncul dengan membawa sebutir biji gandum di ujung jarinya dan sebuah cangkul kecil. Ia mengajak orang-orang bergerak ke sebidang tanah kosong di dekat pasar. Sheikh yang ahli berhitung, ucap Abu Nawas tenang. Kau melihat manusia seperti melihat angka-angka di buku kas. Kau pikir jika 1 ditambah 1, maka beban hidup otomatis menjadi 2 kali lipat. Mari kita lihat bagaimana Allah berhitung. Abu Nawas menggali lubang kecil dan memasukkan biji gandum itu ke dalamnya. Sheikh, jika aku hanya punya 1 genggam gandum untuk dimakan hari ini, logikamu akan menyuruhku memakannya sendirian agar aku kenyang. Tapi logikanya Allah menyuruhku membagi gandum itu, sebagian untuk dimakan, dan sebagian lagi untuk ditanam. Sheikh Munzir memotong, menikahi wanita bukan menanam gandum. Wanita butuh makan, bukan menghasilkan makan. Abu Nawas tertawa kecil. Suara tawanya membuat suasana menjadi rileks. Itulah pikiran sempitmu. Kau memandang istri hanya sebagai mulut yang makan, tapi kau lupa bahwa dia adalah tangan yang bekerja dan hati yang berdoa.
Banyak laki-laki di Baghdad ini yang tadinya pemalas dan miskin, namun setelah menikah lagi, ia menjadi 2 kali lebih rajin karena memikul tanggung jawab lebih besar. Allah berfirman, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Quran Surah An-Nur 32. Apakah kau ingin mengatakan bahwa janji Allah itu bohong? Bahwa matematika pasarmu lebih akurat daripada janji sang pemilik alam semesta? Abu Nawas berdiri di atas gundukan tanah. Wahai Syekh, setiap manusia yang lahir ke dunia membawa kantong rezekinya sendiri. Saat seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ia tidak sedang membagi rotinya kepada wanita itu. Ia sebenarnya sedang mengundang rezeki wanita itu untuk mengalir melalui tangannya. Mengharamkan poligami dengan alasan takut miskin adalah bentuk suudzon, buruk sangka, kepada Allah. Kau takut lapar, padahal Allah lah yang memberi makan. Jika alasannya adalah kemampuan, maka biarlah itu menjadi urusan pribadi sang suami dengan Tuhannya, bukan kau buat menjadi hukum umum yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Para pedagang mulai mengangguk setuju. Mereka sadar bahwa rezeki seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka melalui pintu pernikahan. Syekh Munzir mendesis, kau bicara soal nasib, tapi bagaimana dengan aturan negara? Bagaimana jika semua orang berpoligami dan negara menjadi kacau karena ledakan penduduk? Nanti, aku akan bawa masalah ini ke hadapan Khalifah sebagai masalah stabilitas negara. Suasana di istana Baghdad mendadak tegang. Khalifah Harun al-Rashid duduk di tahtanya, dikelilingi oleh para menteri dan penasihat hukum. Syekh Munzir telah berhasil meyakinkan beberapa pejabat bahwa poligami yang tak terkendali akan memicu ledakan populasi, kemiskinan sistemik, dan kerusuhan domestik yang mengancam stabilitas kekaisaran. Wahai Amirul Mukminin, Syekh Munzir memberi hormat dengan penuh drama. Hukum adalah untuk mengatur manusia. Jika suatu hak yang diberikan Allah justru digunakan secara serampangan hingga menciptakan kekacauan sosial, maka pemimpin berhak, bahkan wajib, menutup pintu itu. Lihatlah, jika setiap laki-laki di Baghdad ini mengikuti logika Abu Nawas dan menikah lagi tanpa batas yang jelas, maka dalam 10 tahun kota ini akan dipenuhi anak-anak yang tak terurus dan kelaparan. Ini bukan lagi soal agama, ini soal stabilitas negara. Saya menuntut agar Khalifah mengeluarkan maklumat yang melarang poligami secara mutlak demi ketertiban umum. Khalifah menoleh pada Abu Nawas. Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas? Apakah stabilitas negara bisa dijadikan alasan untuk mengubah hukum yang sudah tetap? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta izin untuk membawa masuk sebuah pohon kecil dalam pot yang dahan-dahannya tumbuh liar ke segala arah. Ia juga membawa sebuah gunting kebun. Baginda, ucap Abu Nawas, lihatlah pohon ini. Dahan-dahannya tumbuh berantakan. Ada dahan yang menghalangi jalan, ada yang menusuk mata orang lewat, dan ada yang tumbuh mencekik dahan lainnya. Abu Nawas menatap Syekh Munzir, lalu mengarahkan guntingnya ke arah akar pohon tersebut. Syekh Munzir ingin kita memotong akar pohon ini agar dahan-dahannya berhenti tumbuh liar, kata Abu Nawas sambil bersiap memotong akarnya. Jangan, teriak Syekh Munzir. Kalau kau potong akarnya, pohon itu akan mati. Abu Nawas tersenyum cerdik, kilatan matanya menunjukkan kecerdasan yang tajam. Tepat sekali, Syekh. Poligami adalah salah satu akar dari hukum keluarga dalam Islam. Jika kau mencabut hukumnya, mengharamkannya, maka kau sedang membunuh pohon syariat itu sendiri. Tugas seorang pemimpin, wahai baginda, bukanlah menghancurkan hukum Allah demi ketertiban, melainkan menjadi tukang kebun. Gunakan gunting ini untuk memangkas dahan yang menyimpang. Jika ada suami yang tidak adil, hukum dia. Jika ada suami yang menelantarkan anak, cambuk dia. Persulitlah syaratnya di pengadilan, tapi jangan pernah haramkan akarnya. Abu Nawas menghadap Khalifah dengan sungguh-sungguh. Baginda, stabilitas negara tidak akan tercapai dengan cara melarang apa yang dihalalkan Tuhan. Itu justru akan menciptakan pemberontakan batin dan kemunafikan di bawah tanah. Jika Baginda ingin ketertiban, buatlah peraturan. Siapapun yang ingin menikah lagi harus membuktikan hartanya cukup, harus mendapat izin pengadilan, dan harus menjamin pendidikan anak-anaknya. Aturlah manusianya, jangan hapus hukumnya. Karena jika hukum Allah yang Baginda lawan, maka Baginda bukan lagi pemimpin umat, melainkan penentang sang pemberi hukum. Khalifah Harun al-Rashid mengangguk-angguk, terkesan dengan logika tukang kebun Abu Nawas. Namun,
Sheikh Munzir yang merasa terpojok mengeluarkan argumen terakhirnya yang paling personal. Bagaimana jika ini terjadi pada putrimu sendiri, Abu Nawas? Aula istana menjadi sunyi senyap saat Sheikh Munzir melemparkan tantangan terakhirnya. Ia tahu Abu Nawas adalah seorang suami yang sangat setia kepada istrinya, Siti Hadijah, meskipun hidup mereka sering kali pas-pasan. Abu Nawas, teriak Sheikh Munzir dengan telunjuk gemetar. Kau begitu fasih membela poligami. Kau bicara soal janda, soal rezeki, dan soal akar pohon. Sekarang, aku tantang kau di depan Khalifah dan seluruh rakyat Baghdad. Jika memang kau yakin itu adalah jalan kemuliaan, mengapa kau sendiri hanya memiliki satu istri? Apakah kau takut pada istrimu? Atau sebenarnya kau tahu bahwa menjadi adil itu mustahil bagi manusia biasa seperti kita? Jika kau sendiri tidak berani melakukannya, maka seluruh bicaramu selama ini hanyalah omong kosong seorang pembual. Masa berbisik. Tantangan ini sangat tajam. Mereka ingin melihat apakah Abu Nawas akan terjebak, melakukan poligami demi membuktikan argumennya, atau ia akan mundur. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia meminta izin kepada Khalifah untuk mengambil sebuah cangkir emas berisi air jernih dan sebuah mangkuk tanah liat yang juga berisi air dalam jumlah yang sama. Sheikh, ucap Abu Nawas lembut, lihatlah dua wadah ini. Yang satu emas milik istana, yang satu tanah liat milik orang miskin. Keduanya berisi air yang sama jernihnya. Ia meminum air dari cangkir emas itu sampai habis. Sheikh, aku membela hukum poligami bukan karena aku haus akan banyak istri. Aku membela hukum itu karena itu adalah kebenaran dari Allah. Mengapa aku tidak berpoligami? Karena aku merasa satu cangkir air ini sudah cukup untuk memuaskan dahagaku. Allah memberiku satu istri yang cintanya seluas samudera, dan aku merasa cukup dengannya. Namun, apakah karena aku sudah kenyang dengan satu cangkir, aku berhak melarang orang lain yang sedang sekarat karena haus untuk meminum dari cangkir kedua? Abu Nawas menatap Sheikh Munzir dengan pandangan yang membuat sang Sheikh merasa kecil. Ketahuilah, Sheikh, kesalahanku adalah jika aku mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya karena aku tidak melakukannya. Dan kesalahanmu adalah kau menganggap bahwa kesucian seorang laki-laki diukur dari jumlah istrinya. Aku tidak berpoligami karena aku tahu kelemahanku, dan aku takut tidak bisa memenuhi syarat adil yang berat itu. Itu adalah bentuk ketakwaanku. Tapi, aku tidak akan pernah menyebut poligami itu haram, karena itu adalah bentuk keimananku pada firman Allah. Aku jujur pada diriku sendiri, sementara kau memaksakan ketidakmampuanmu menjadi hukum bagi orang lain. Khalifah Harun al-Rashid berdiri, memberikan tanda bahwa perdebatan ini telah mencapai puncaknya. Dengarlah wahai rakyatku, seru Khalifah. Abu Nawas telah menunjukkan kepada kita hakikat syariat yang sebenarnya. Poligami adalah pintu darurat dan kemudahan yang diberikan Allah dengan syarat yang sangat berat. Kita tidak boleh menutup pintu itu karena itu adalah hak Allah. Namun, kita juga tidak boleh masuk ke pintu itu dengan nafsu yang buta. Khalifah kemudian mengeluarkan maklumat. 1. Poligami tetap halal sesuai syariat dan tidak boleh diharamkan. 2. Siapapun yang ingin berpoligami harus melalui sidang pengadilan untuk membuktikan kemampuan nafkah dan jaminan keadilan bagi anak-anak. 3. Barang siapa yang berpoligami lalu berbuat zalim, maka negara akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Sheikh Munzir akhirnya tertunduk malu. Ia menyadari bahwa selama ini ia ingin memperbaiki umat dengan cara yang salah, yaitu dengan mengubah hukum Tuhan. Ia menjabat tangan Abu Nawas sebagai tanda pengakuan. Abu Nawas pulang ke rumahnya. Di ambang pintu, Siti Hadijah sudah menunggu dengan senyum tipis sambil membawa sapu. Wahai suamiku, kata istrinya, aku dengar kau membela poligami dengan sangat hebat di istana. Abu Nawas berkeringat dingin. Itu hanya demi membela hukum Allah. Istriku sayang. Tapi bagiku, satu singa betina di rumah ini sudah cukup untuk membuatku gemetar seumur hidup. Berita tentang kemenangan Abu Nawas di istana tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga memicu gelombang baru di Baghdad. Sheikh Munzir, meski telah menjabat tangan Abu Nawas, ternyata masih menyimpan rasa penasaran yang mendalam. Kali ini, ia tidak datang dengan kemarahan, melainkan dengan sekelompok pemuda yang bingung akan masa depan mereka. Pagi itu, Sheikh Munzir mencegat Abu Nawas yang sedang asyik memberi makan ayam-ayamnya. Abu Nawas, ucap sang Sheikh dengan nada lebih rendah, putusan Khalifah kemarin memang adil. Namun, ada satu hal yang mengganjal hatiku. Kau bilang poligami adalah pintu darurat. Jika ia hanya pintu darurat,
Bukankah seharusnya ia hanya dibuka saat ada bencana? Mengapa Allah tidak secara eksplisit membatasi itu hanya untuk kondisi perang atau janda saja? Mengapa ia membiarkannya terbuka secara umum? Di belakang Sheikh Munzir, beberapa pemuda mengangguk. Mereka bingung, apakah boleh menikah lagi hanya karena ingin, tanpa ada alasan, darurat, sosial? Abu Nawas berhenti menaburkan gandum. Ia mengajak Sheikh Munzir dan para pemuda itu ke sebuah sumur tua di belakang rumahnya yang airnya sangat jernih. "Sheikh," kata Abu Nawas sambil menimba air, "Allah menciptakan sumur ini di tanahku. Hukumnya, air ini halal bagi siapapun yang ingin minum. Allah tidak menulis di pinggir sumur ini, hanya boleh diminum saat kau hampir mati kehausan." Ia memberikan segelas air kepada Sheikh Munzir. "Jika kau meminum air ini saat kau hanya haus sedikit, apakah kau berdosa? Tidak. Tapi, jika kau mengambil air ini berlebihan sampai sumur ini kering dan tetanggamu tidak bisa minum, atau kau mengambilnya hanya untuk dibuang-buang sementara kau tidak sanggup merawat sumurnya, disitulah letak kesalahanmu." Sheikh Munzir meneguk air itu. "Lalu, apakah artinya seorang laki-laki boleh menikah lagi hanya karena dia merasa haus atau sekadar ingin?" Abu Nawas menatap para pemuda itu dengan pandangan kebapakan. "Dengarlah, Allah membuka pintu itu secara umum karena Allah Maha Tahu bahwa keadaan darurat setiap manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang istrinya sakit permanen dan butuh pendamping. Ada orang yang fitnah syahwatnya begitu besar sehingga satu istri tidak cukup melindunginya dari zina. Ada pula yang ingin memperbanyak keturunan untuk umat. Jika Allah membatasi hukum itu hanya untuk perang, maka orang yang punya perang di dalam dadanya, nafsu yang besar, tidak akan punya solusi yang halal. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tapi Allah ingin kau mengukur dirimu sendiri." Abu Nawas mengambil segenggam lumpur dan melemparkannya ke lantai. "Masalahnya, Sheikh, orang-orang zaman sekarang hanya melihat hak, boleh minum air, tapi mereka buta terhadap syarat rahasia dari Allah. Syarat itu bukan cuma emas, tapi kematangan jiwa. Menikah lagi bukan menambah pelayan, tapi menambah beban tanggung jawab. Jika kau belum bisa mendidik istri pertamamu menjadi wanita salihah, bagaimana mungkin kau lancang ingin menambah beban kedua? Kau ingin membangun menara kedua, sementara fondasi rumah pertamamu masih goyah oleh ego dan amarah. Itulah yang disebut mabuk syariat, mengambil dalil untuk memuaskan diri, tapi melupakan esensi." Sheikh Munzir terdiam. Para pemuda yang tadinya bersemangat ingin menikah lagi kini tertunduk, merenungkan apakah fondasi mereka sudah cukup kuat. "Jadi," tanya salah satu pemuda, "bagaimana kami tahu kami sudah layak, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Besok, datanglah ke sini lagi. Aku akan membawakan sebuah cermin dan sebilah pedang yang tumpul. Kita akan lihat siapa yang sanggup melihat wajah aslinya sendiri sebelum ia mencoba menjadi pemimpin bagi wanita kedua." Pagi menyapa Baghdad dengan angin sejuk, namun suasana di depan rumah Abu Nawas terasa berat. Sesuai janjinya, ia telah menyiapkan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas meja, dan di sampingnya tergeletak sebilah pedang tua yang berkarat dan tumpul. Sheikh Munzir datang bersama para pemuda kemarin. Wajah mereka penuh tanya. "Mengapa pedang tumpul? Mengapa cermin?" Abu Nawas berdiri di samping cermin itu. "Wahai anak-anak muda yang berhasrat besar," serunya, "kemarin kalian bertanya bagaimana cara mengetahui apakah kalian layak memegang hak poligami. Sebelum kalian melamar wanita kedua, silakan maju satu persatu dan tataplah wajah kalian di cermin ini." Satu pemuda maju. Ia melihat wajahnya yang tampan dan gagah. "Aku melihat seorang lelaki yang kuat, Abu Nawas," ucapnya percaya diri. Abu Nawas menggeleng. "Bukan itu yang harus kau lihat. Lihatlah ke dalam matamu. Apakah kau melihat kejujuran di sana? Apakah kau melihat kesabaran saat istri pertamamu mengeluh tentang harga gandum? Jika kau melihat amarah yang mudah meledak atau kebohongan yang kau simpan rapat-rapat dari istrimu, maka kau belum layak. Bagaimana kau akan memimpin dua jiwa? Jika melihat satu jiwa di dalam cermin saja, kau belum mampu bersikap jujur." Abu Nawas kemudian mengambil pedang tumpul itu dan melemparkannya ke tanah. "Sekarang, ambil pedang ini," perintah Abu Nawas kepada pemuda tadi. "Coba kau potong sehelai kain sutra ini." Pemuda itu mencoba dengan keras. Namun karena pedangnya tumpul dan berkarat, kain itu hanya tergores dan bahkan semakin kusut. "Ini mustahil, Abu Nawas. Pedang ini tidak punya ketajaman."
Abu Nawas mengambil kembali pedang itu. Pedang ini adalah ibarat kepemimpinanmu. Syariat memberimu pedang bernama hak poligami. Tapi jika pedang, iman dan ilmumu itu tumpul dan berkarat oleh nafsu, maka kau tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Bukannya membagi keadilan, kau justru akan merobek-robek perasaan istri-istrimu hingga mereka kusut dan hancur seperti kain ini. Sheikh Munzir yang memperhatikan sejak tadi akhirnya angkat bicara. Jadi kau ingin mengatakan bahwa poligami hanya untuk mereka yang sempurna, Abu Nawas? Jika begitu, maka tidak ada orang yang boleh menikah lagi. Abu Nawas tersenyum tipis. Bukan sempurna, Sheikh, tapi bertanggung jawab. Kebanyakan laki-laki ingin poligami karena ingin istirahat dari keributan di rumah pertama, atau mencari hiburan baru. Itu salah besar. Poligami adalah tugas tambahan, bukan hadiah hiburan. Jika kau menambah istri hanya untuk melarikan diri dari masalah dengan istri pertama, maka kau sedang membawa bensin ke dalam api. Kau hanya menambah beban bagi pundakmu yang sebenarnya sudah rapuh. Para pemuda itu terdiam. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya membayangkan kenikmatannya, namun buta terhadap ketajaman tanggung jawab yang dituntut. Lalu, tanya Sheikh Munzir, bagaimana cara menajamkan pedang itu? Abu Nawas menunjuk ke arah rumahnya, di mana terdengar suara istrinya sedang menyanyi sambil bekerja. Besok, aku akan ajarkan kalian rahasia menaklukkan hati tanpa senjata. Karena seorang imam yang hebat bukan dia yang bisa memerintah banyak istri, tapi dia yang bisa membuat istrinya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, meski dia harus berbagi suami. Pagi itu, Abu Nawas tidak menunggu di depan rumahnya. Ia mengajak Sheikh Munzir dan para pemuda itu ke tepi sebuah kolam yang tenang di sudut kota. Di sana, terdapat beberapa ekor angsa yang berenang dengan damai. Abu Nawas membawa sebuah keranjang kecil berisi batu dan sebuah wadah berisi remah roti. Kemarin aku berjanji akan mengajarkan rahasia menaklukkan hati, buka Abu Nawas sambil memandang kolam. Sheikh Munzir, banyak laki-laki mengira bahwa menjadi imam atau pemimpin dalam poligami adalah soal kekuasaan, soal siapa yang harus ditaati. Mereka pikir dengan membacakan ayat-ayat tentang kepatuhan istri, mereka akan mendapatkan kedamaian. Itu adalah kesalahan fatal. Abu Nawas mengambil sebuah batu dari keranjangnya, lalu melemparkannya ke tengah kolam dengan keras. Plung! Air yang tenang mendadak bergejolak, riaknya kacau, dan angsa-angsa itu terbang menjauh dengan ketakutan. Itulah gambaran laki-laki yang berpoligami hanya dengan mengandalkan otoritas. Dia datang membawa keputusan sepihak, melemparkannya seperti batu ke tengah hati istrinya. Dia merasa punya hak, tapi dia lupa bahwa hati wanita adalah air yang sensitif. Sekali kau lempar dengan kekerasan ego, ketenangannya akan hilang, dan cintanya akan terbang menjauh darimu. Abu Nawas kemudian mengambil remah roti. Ia menaburkannya sedikit demi sedikit dengan lembut di tepi air. Perlahan, angsa-angsa itu datang mendekat, bahkan berani mematuk roti dari tangannya dengan penuh kepercayaan. Lihatlah, bisik Abu Nawas. Rahasia poligami yang adil bukan terletak pada seberapa tegas kau memerintah, tapi pada seberapa lembut kau melayani. Istri-istrimu bukan bawahanmu, mereka adalah titipan Tuhan. Jika kau ingin memiliki 2 atau 3 istri, kau harus menjadi laki-laki yang mampu menaburkan rasa aman. Kau harus memastikan istri pertamamu merasa bahwa kehadirannya tidak berkurang nilainya saat kau menambah makmum. Kau harus memenangkan hatinya sebelum kau memenangkan hakmu. Sheikh Munzir mengerutkan kening. Tapi Abu Nawas, bukankah kau bilang kemarin bahwa adil itu soal nafkah dan waktu? Apakah sekarang kau bilang kita harus menyuap hati istri dengan keramah tamahan agar mereka setuju? Abu Nawas tertawa renyah. Tawanya membuat angsa-angsa itu tetap tenang. Ini bukan sogokan, Sheikh. Ini adalah psikologi syariat. Allah memberikan hak poligami, tapi Allah juga mewajibkanmu untuk muasyarah bail ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Kebanyakan laki-laki gagal poligami bukan karena kurang uang, tapi karena kurang telinga untuk mendengar. Mereka ingin istri kedua, tapi tidak pernah mau mendengar ketakutan istri pertama. Mereka ingin adil dalam malam, tapi mereka zalim dalam perasaan. Keadilan yang sejati adalah saat istrimu merasa tidak ada yang hilang darimu, kecuali separuh jatah waktumu saja, bukan separuh cintamu, bukan pula martabatnya. Abu Nawas menoleh ke arah para pemuda. Siapa di antara kalian yang pernah bertanya kepada ibunya atau saudarinya,
Apa yang paling membuatmu takut dari seorang suami? Semua pemuda terdiam. Mereka hanya sibuk memikirkan, siapa wanita cantik yang ingin aku nikahi selanjutnya? Bukan, apa ketakutan yang akan aku timbulkan di hati istriku? Jika kau belum bisa membasuh air mata wanita yang sudah ada bersamamu, janganlah kau lancang ingin menambah beban wanita lain untuk menangis karenamu. Poligami adalah ibadah bagi orang yang sudah selesai dengan egonya sendiri, bukan bagi mereka yang masih mencari jati diri lewat banyak istri. Para pemuda itu mulai sadar bahwa poligami memerlukan kecerdasan emosional yang luar biasa, lebih dari sekadar keberanian finansial. Besok, kata Abu Nawas sambil bangkit berdiri, aku akan membawa kalian ke sebuah rumah tanpa dinding. Kita akan melihat rahasia terakhir, bagaimana mengelola api cemburu agar tidak membakar seluruh rumah, melainkan menjadi penghangat di musim dingin. Pagi menyapa dengan kabut tipis di pinggiran Baghdad. Abu Nawas menepati janjinya. Ia membawa Sheikh Munzir dan para pemuda itu ke sebuah bangunan tua yang unik, sebuah pendopo besar yang hanya memiliki tiang-tiang penyangga tanpa satupun dinding penutup. Di tengahnya, terdapat sebuah tungku api yang menyala stabil. Masuklah, ajak Abu Nawas. Angin pagi yang dingin berhembus bebas masuk ke pendopo itu. Sheikh Munzir, banyak orang menganggap cemburu adalah penyakit yang harus dimatikan. Mereka pikir, jika seorang istri cemburu, artinya dia kurang iman. Padahal, cemburu adalah fitrah yang Allah tanamkan, bahkan pada diri Ibunda Aisyah era sekalipun. Abu Nawas menunjuk ke arah tungku api di tengah ruangan. Lihatlah api ini. Jika api ini dibiarkan liar tanpa tungku, ia akan membakar pendopo ini hingga hangus. Tapi jika kau letakkan di dalam tungku yang benar, api ini menjadi sumber kehangatan. Poligami tanpa mengelola kecemburuan adalah seperti menyalakan api di atas karpet sutra. Kau tidak bisa melarang istrimu cemburu, karena itu artinya kau melarangnya mencintaimu. Tugasmu adalah menjadi tungku yang kuat agar api cintanya tidak berubah menjadi api dendam. Seorang pemuda bertanya, lalu apa hubungannya dengan pendopo tanpa dinding ini, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum, lalu meniup sisa debu di lantai pendopo. Seorang laki-laki yang berpoligami harus memiliki hati seperti rumah tanpa dinding ini. Transparansi. Masalah terbesar dalam poligami bukan karena adanya wanita kedua, tapi karena adanya rahasia dan kebohongan. Banyak suami bersikap berdinding, tertutup, sembunyi-sembunyi, dan tidak jujur. Hal itulah yang membuat angin cemburu menjadi badai. Jika kau ingin poligami yang berkah, kau harus terbuka seperti ruangan ini. Jangan ada dusta soal harta, jangan ada dusta soal waktu. Kepercayaan adalah pondasi. Sekali kau berbohong untuk menyenangkan salah satu istri, kau sedang merobek dinding perlindunganmu sendiri. Sheikh Munzir menyela, tapi Abu Nawas, bukankah kau sendiri bilang hati itu tidak bisa dibagi adil? Bagaimana mungkin kita bisa transparan jika di dalam hati kita memang ada kecenderungan lebih pada salah satunya? Abu Nawas mengambil sepotong kayu dan memasukkannya ke tungku. Sheikh, kejujuran bukan berarti kau harus berteriak, aku lebih cinta istri kedua. Kejujuran adalah kau mengakui kelemahanmu di depan Allah dan tetap memberikan hak lahiriah dengan sempurna kepada semuanya. Keadilan bukan berarti memperlakukan mereka sebagai barang yang sama, tapi memperlakukan mereka sebagai pribadi yang dihargai. Istri pertamamu butuh rasa aman bahwa posisinya tak tergantikan. Istri keduamu butuh rasa tenang bahwa dia bukan sekadar simpanan. Jika kau bisa jujur pada dirimu sendiri, Allah akan membantu menenangkan hati mereka. Abu Nawas menatap para pemuda itu dengan serius. Jangan pernah berpoligami jika kau masih suka berbohong, meski hanya untuk urusan kecil. Karena dalam poligami, satu kebohongan kecil akan melahirkan 1000 kebohongan baru untuk menutupi kecemburuan. Jadilah laki-laki yang terang benderang, yang berani berkata benar meski itu pahit, daripada manis di bibir tapi busuk di belakang. Para pemuda itu kini mulai merasa bahwa poligami adalah jalan para pahlawan jiwa, bukan jalan bagi para pengecut yang suka bersandiwara. Sheikh Munzir pun mulai memahami bahwa syariat bukan sekadar teks, tapi tentang kedalaman akhlak. Abu Nawas, ucap Sheikh Munzir, tinggal satu hal lagi. Bagaimana semua ilmu ini berakhir? Bagaimana cara kita menutup perdebatan ini agar umat tidak salah paham? Abu Nawas menatap matahari yang mulai meninggi. Besok, di episode terakhir, aku akan tunjukkan satu titik temu di mana semua perdebatan ini akan sujud di bawah satu kebenaran yang mutlak. Pagi terakhir tiba. Baghdad seolah menahan napas. Sheikh Munzir, para pemuda,
bahkan beberapa menteri istana telah berkumpul di halaman Masjid Agung. Di sana, Abu Nawas telah menunggu dengan sebuah benda yang sangat sederhana namun syarat makna, sebuah payung besar yang sudah tua namun kokoh. Sheikh Munzir melangkah maju, wajahnya kini bersih dari sisa-sisa kemarahan. Abu Nawas, kita telah bicara tentang hukum, nafkah, rezeki, kasih sayang, hingga kecemburuan. Namun, di akhir perjalanan ini, katakan padaku, apa sebenarnya tujuan Allah memberikan hukum yang begitu berat dan penuh risiko ini kepada kita? Mengapa Dia membiarkan laki-laki menanggung beban sebesar ini? Abu Nawas membuka payung besar itu dan berdiri di bawahnya. Sinar matahari pagi yang mulai terik terhalang oleh kain payung, menciptakan bayangan yang sejuk bagi siapapun yang berada di bawahnya. Sheikh, kata Abu Nawas lembut, lihatlah payung ini. Ia memiliki banyak jari-jari besi, tapi semua jari-jari itu bermuara pada satu poros tengah yang sama. Jika porosnya patah, jari-jarinya akan menusuk satu sama lain dan payungnya akan hancur. Abu Nawas mengajak Sheikh Munzir masuk ke bawah payung tersebut. Hukum poligami bukan diciptakan agar laki-laki bisa mengoleksi wanita seperti mengoleksi permata. Hukum ini diciptakan agar laki-laki menjadi payung rahmat. Inti dari segalanya adalah perlindungan. Allah ingin agar tidak ada satupun wanita yang tidak mendapatkan naungan dari panasnya fitnah dunia. Allah ingin agar setiap anak memiliki ayah yang sah. Laki-laki diberi hak ini bukan untuk menjadi raja yang dilayani, tapi untuk menjadi hamba yang melayani lebih banyak jiwa demi mencari ridha Allah. Abu Nawas menatap para pemuda yang sejak awal mengikuti perdebatan ini. Wahai anak-anak muda, dengarkanlah kesimpulan dariku. Poligami itu halal sampai hari kiamat. Dan siapapun yang mengharamkannya telah menentang Allah. Itu adalah satu sisi kebenaran. Namun, kebenaran sisi lainnya adalah, mampu bukan berarti harus. Jika kau sudah merasa cukup dengan satu istri, dan dengan satu istri itu kau sudah bisa meraih surga, maka janganlah kau mencari jalan yang lebih sulit jika kau takut akan tergelincir. Jangan jadikan hukum Allah sebagai alat untuk memuaskan ego, tapi jadikanlah ia sebagai jalan pengabdian jika memang keadaan menuntutmu untuk itu. Sheikh Munzir terdiam 1000 bahasa. Ia menyadari kelemahannya. Selama ini ia takut akan kerusakan manusia sehingga ia berani mengharamkan hukum Tuhan. Padahal, tugasnya adalah memperbaiki manusia agar layak menjalankan hukum Tuhan. Abu Nawas, ucap Sheikh Munzir sambil membungkuk dalam. Hari ini aku paham. Engkau tidak sedang membela laki-laki. Engkau sedang membela kebijaksanaan Allah. Aku mencabut semua fatwa kerasku. Biarlah hukum Allah tetap tegak seadil-adilnya, dan biarlah para laki-laki belajar menjadi payung sebelum mereka berani melangkah lebih jauh. Perdebatan besar itu berakhir dengan damai. Tidak ada yang merasa menang atau kalah, karena yang menang adalah syariat yang luas. Abu Nawas melipat payungnya, lalu berjalan pulang. Di tengah jalan, ia bertemu dengan istrinya yang sedang membawa keranjang belanjaan. Abu Nawas segera mengambil keranjang itu dan membawakannya dengan penuh hormat. Istriku, bisik Abu Nawas. Setelah berdebat, aku semakin sadar akan satu hal. Apa itu? Tanya istrinya heran. Bahwa menjaga hatimu agar tetap tenang di bawah payung cintaku adalah perjuangan jihad yang jauh lebih besar daripada menghadapi 1000 ulama Wahabi di pasar. Istrinya tertawa, dan Baghdad pun kembali tenang di bawah naungan hikmah sang sufi jenaka. Setelah perdebatan besar itu usai, suasana di Baghdad menjadi jauh lebih tenang. Namun, ada satu hal yang menggelitik hati Khalifah Harun al-Rashid. Ia kagum pada bagaimana Abu Nawas membela hukum Allah dengan begitu gigih, padahal Abu Nawas sendiri memilih untuk setia pada satu istri. Khalifah pun memanggil Abu Nawas ke istana untuk sebuah jamuan privat yang santai namun penuh selidik. Abu Nawas, ujar Khalifah sambil menuangkan madu ke cangkir. Setelah mendengar kisahmu yang luar biasa, aku merasa berhutang budi padamu karena telah meluruskan pemahaman umat. Sebagai hadiah, aku telah menyiapkan 4 orang wanita tercantik dari negeri Persia dan Romawi untuk kau nikahi hari ini juga. Semuanya sudah siap, tinggal kau ucapkan akadnya. Para menteri tersenyum simpul. Mereka ingin melihat, apakah sang pembela poligami ini akan mengambil hadiah yang selama ini ia pertahankan kebolehannya secara hukum, atau ia akan konsisten dengan pilihannya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah cangkir kecil di depannya, lalu ia mulai menuangkan air ke dalamnya. Ia menuang terus sampai air itu mencapai bibir cangkir, lalu ia berhenti tepat 1 mm sebelum air itu tumpah. Baginda yang mulia,
ucap Abu Nawas sambil menatap air yang tegang di bibir cangkir itu. Hukum Allah tentang poligami itu ibarat luasnya air di teko Baginda. Tak terbatas dan selalu tersedia bagi siapa saja yang membutuhkannya. Namun, diri hamba hanyalah cangkir kecil ini. Saat ini, cangkir hamba sudah terisi penuh oleh kasih sayang, kesabaran, dan pengabdian istri hamba di rumah. Jika hamba menambahkan satu tetes saja air lagi, meskipun itu air dari mata air surga sekalipun, maka air yang ada di dalam cangkir ini akan meluap dan tumpah ke lantai. Abu Nawas meletakkan cangkirnya dengan sangat hati-hati. Baginda, banyak laki-laki celaka bukan karena mereka minum dari banyak cangkir, tapi karena mereka tidak tahu ukuran cangkir mereka sendiri. Mereka memiliki kapasitas cangkir kecil, tapi memaksa ingin menampung air satu teko. Akhirnya, mereka tidak mendapatkan nikmatnya air, melainkan hanya mendapatkan lantai yang basah dan becek, kekacauan rumah tangga. Hamba membela hukum poligami agar air di teko itu tetap halal dan tersedia bagi mereka yang cangkirnya masih kosong atau bagi mereka yang memiliki ember besar di jiwanya. Tapi untuk hamba, cangkir kecil ini sudah sangat penuh, dan hamba lebih takut menumpahkan air yang sudah ada daripada kekurangan air yang belum hamba miliki. Khalifah tertawa terbahak-bahak hingga bahunya berguncang. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Kau membela hak orang lain tanpa kehilangan jati dirimu sendiri. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berbisik pelan yang hanya didengar oleh Khalifah. Baginda, membela poligami di depan ulama itu mudah. Tapi menjelaskan kepada istri kenapa ada 4 wanita cantik di depan pintu istana saat aku pulang nanti, itu adalah kiamat kecil yang tidak sanggup hamba hadapi. Khalifah pun membatalkan hadiahnya dan justru memberi Abu Nawas kantong emas untuk dibawa pulang kepada istrinya. Abu Nawas pulang dengan hati riang, membuktikan bahwa seorang pejuang syariat yang sejati adalah dia yang paling mengerti kapan harus menggunakan haknya dan kapan harus menghormati batas kemampuannya.